Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Nurlasari, guru SMK Negeri 2 Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Saya adalah salah satu peserta bimbingan teknis laboratorium yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 39 tahun 2024. Adapun yang melatar belakangi motivasi saya mengikuti kegiatan BIMTEK ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan saya, terutama di bidang manajemen laboratorium sekolah. Yang kedua, meningkatkan fungsi dan pelayanan manajemen laboratorium yang ada di sekolah saya, sehingga tercipta pembelajaran yang lebih baik. BIMTEK ini diselenggarakan melalui dua cara, yaitu secara daring maupun secara tatap muka. Saya mengikuti kegiatan BIMTEK ini secara daring yang terbagi menjadi dua metode. Yang pertama, metode sinkronus dan metode asinkronus. Metode sinkronus adalah pembelajaran bertatap muka melalui dunia maya menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Sedangkan pembelajaran asinkronis dilakukan dengan memberikan tugas secara mandiri maupun secara berkelompok yang disematkan di dalam LMS. Kemudian peserta juga diwajibkan mengikuti kolaborasi yang ada di LMS. Terima kasih kepada semua penyelenggara bimbingan teknis angkatan 39. Assalamualaikum, halo guys. Jadi di video kali ini aku akan membahas materi biologi, yaitu tentang 10 cabang ilmu biologi yang wajib kamu ketahui. Nah, jadi sebelum kita belajar biologi dalam sedalam samudra dan luas alam semesta, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja cabang-cabang dari ilmu biologi ini. Nah, jadi cabang ilmu biologi ini sangat-sangat banyak ya teman-teman, karena kita tahu bahwa biologi ini merupakan ilmu yang sangat luas. Oke lah, supaya nggak terlalu lama, silakan dengarkan baik-baik video ini sampai selesai ya teman-teman, supaya bisa lebih mengerti. Oh ya, bagi teman-teman yang mau filenya, baik itu PDF maupun yang Word, silakan klik link yang ada di deskripsi di halaman www.moodedukasi.com. Oke, apa-apa saja cabang dari ilmu biologi ini? Yang pertama ada anatomi. Nah, apa itu anatomi? Jadi anatomi ini guys, di sini kamu akan belajar tentang struktur tubuh makhluk hidup. Nah, apa-apa saja makhluk hidup? Ya benar, ada manusia, hewan, bakteri, tumbuhan, jamur, dan protista. Nah, jadi kamu akan mempelajari tentang struktur tubuhnya. Oke, buat kamu yang mau masuk kedokteran atau kamu anak kedokteran, pasti kamu bakalan gak asing lagi dengan nama ini. Oke, yang kedua ada bakteriologi. Nah, kalau di bakteriologi itu mempelajari tentang apa? Udah jelas ya guys, dari namanya aja udah bakteri. Itu artinya mempelajari tentang bakteri dong. Pokoknya semua tentang bakteri, baik itu struktur, fungsi, jenis bakteri, dan peran bakteri, semuanya dipelajari di dalam ilmu bakteriologi. Oke, yang ketiga ada botani. Nah, di botani ini kamu akan mempelajari tentang segala macam segi kehidupan tumbuhan. Tumbuhan apa saja? Ya, jadi segala macam jenis tumbuhan yang dibahas di ilmu botani ini. Kira-kira segi kehidupan yang bagaimana yang akan dibahas di botani ini? Jadi kalian harus tahu kalau misalnya ilmu botani ini yang dibahas itu cuma yang berhubungan dengan kegiatan alam terbuka. Misalnya mempelajari tentang bagaimana kita memanfaatkan tumbuhan untuk kehidupan kita. Ya, begitulah ya teman-teman. Kemudian yang keempat, ada genetika. Coba deh kalian lihat wajah kalian sama orang tua kalian atau sama kakek nenek. Apakah mirip? Kemudian, terus golongan darah. Kalian golongan darahnya sama dengan siapa? Sama ayah atau ibu? Kalau Mimin sih darahnya sama dengan ibu. Nah, jadi di ilmu genetika ini, kamu bakal belajar mengenai cara pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi bukan cuma manusia aja ya, jadi pewarisan sifat ini dipelajari juga di hewan, tumbuhan, maupun makhluk hidup lainnya. Yang kelima, ilmu fisiologi.
Nah, kalau tadi kamu belajar anatomi, kamu mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup. Sekarang di fisiologi, kamu akan belajar mengenai fungsi alat-alat tubuh yang ada di manusia, hewan, dan tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Pokoknya segala fungsi alat-alat pada makhluk hidup ini dipelajari di ilmu fisiologi. Yang keenam ada mikrobiologi. Kalau kita lihat dari namanya aja udah mikro. Kalau kita dengar kata mikro, pastinya yang terbayang adalah kecil-kecil gitu kan. Nah, jadi mikrobiologi ini mempelajari tentang struktur, fungsi maupun peran dari jasad renik. Nah, jadi objek kajiannya itu biasanya semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, guys. Apa saja contohnya? Contohnya adalah bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan archaea. Yang ketujuh ada mikologi. Mikologi ini mempelajari tentang semua segi kehidupan jamur, guys. Jadi apa saja yang dipelajari di mikologi ini? Ya, jadi semua tentang jamur, baik itu taksonomi jamur, bioteknologi jamur, fisiologi jamur, bahkan budidaya jamur juga dipelajari di mikologi. Yang kedelapan ada embriologi. Dari namanya aja udah jelas ya guys, embrio. Artinya ilmu ini akan mempelajari tentang perkembangan embrio. Yang kesembilan ada sitologi. Nah, sitologi ini mempelajari tentang sel. Tahu sel kan guys? Jadi sel ini adalah struktur terkecil dari makhluk hidup. Nah, di sitologi ini kamu bakalan mempelajari mengenai sel, baik itu sel prokaryotik, sel eukaryotik pada hewan maupun tumbuhan. Nah, di mana kamu akan mempelajari struktur sel, kemudian interaksi sel, daur hidup sel, pembelahan sel, bahkan kematian sel juga bakalan kamu pelajari di sitologi. Oke, yang ke-10 yang terakhir ada patologi. Nah, jadi di sini kamu akan mempelajari tentang penyakit dan gimana sih pengaruh penyakit ini terhadap lingkungan. Nah, disinilah kamu akan mempelajarinya. Oke guys, inilah tadi pembahasan mengenai 10 cabang ilmu biologi. Diingatkan kembali ya guys, kalau misalnya mau file PDF ataupun Word, segala macam materi yang ada di YouTube ini tersedia di www.moodedukasi.com. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.